lo udah antigen, jadi kayak boleh buka. Oke, boleh. Biar orang nggak ketipu sama lu, kayak kesannya ganteng banget. Kenalan dulu ya. Hai, saya Denny di Permata Bank Syariah bagian Transaction Banking. Oke, di Syariah. Yes. Oke, di Permata udah berapa lama, Den? Baru comeback lagi, Mam. Oh Jadi, iya benar. sempat di Permata tahun 2006-an ya, kalau nggak salah 2006-an, terus cus balik lagi baru 2 tahun ini. Oke. Gitu, Mam. Jadi ya teman-teman ya, Denny dulu anak BAP AQ. Terus udah keluar, dulu masih kurus, masih suka jadi model ya kalau di Permata ya kan. Nah sekarang balik lagi, cinta banget sama Permata. Permata bikin nyaman. Kayak hubungan. Oke, terus yang kedua. Hai. Kenalin, namaku Rizka. Aku juga dari Syariah. Aku di bagian produknya SMI dan WB. Oke. Bergabung sejak kapan, Kak? Nah, aku anak BAP-nya Bu Moli juga. Udah gak usah bilang, ketahuan banget gue angkatannya gue ya kan. Dari angkatan gue, angkatannya Rizka. Wow. Aku 2013 join di Permata. Jadi udah 9 tahun kurang lah ya. Oke, cinta banget sama Permata. Oke, jadi teman-teman hari ini tuh tadi mereka berdua jadi MC. Keren banget. MC dadakan. Di Permata memang harus dadakan, bukan? Betul. Kalau nggak dadakan nggak jadi. Betul. Bahkan belum izin sebelumnya. Toto nama gue udah dicantumin ya kan. Keluarnya di poster ya kan. Iya, memang harus dadakan kalau di Permata. Gak apa-apa. Nah sekarang nih ya, mereka kan tadi kan MC. Oke, gimana kesan-kesan? Kalau Denny mah udah biasa kayaknya. Betul nih, kayak kita harus tanya ke Rizka dulu nih. Loh. Rizka dulu deh kayaknya. Oke. Gimana Kak? Kok jadi gue duluan? Iya dong. Oke. Karena dia tadi suaranya paling pelan. Agak kurang gimana gitu. Grogi ya Kak? Grogi awalnya sih. Okay. Tapi lama-lama karena partnernya seru juga, asik juga. Alhamdulillah bisa agak lebih baik lah gitu. Agak gemeter dikit ya tangannya. Banget. Biasanya kan kita kalau live sendiri kan di Instagram ya pribadi kan, nggak ada orang luar gitu. Maksudnya kalaupun orang luar juga ya udah itu Instagram gue gitu. Kalau ini kan kita ngebahasnya ada nasabah, ya kan? Ada direktur segala macam. Jadi kayak emang agak awal-awal tuh kayak takut gitu. Tapi lama-lama ketagihan ya. Iya. Tiba-tiba kok selesai gitu ya. Iya, kok cepet banget sih gitu. Tapi overall oke loh. First time for the best. Nggak, itu kode biar lo nemenin dia lagi. Biasanya dia melulu. Tapi tadi selain Rizka sebenarnya aku mau klarifikasi di sini. Aku mau klarifikasi di sini. Permintaan maaf dulu nih. Ini harus permintaan maaf dulu kita, Kak. Acara tadi tuh sangat-sangat bagus, terbaik. Atas support dari sponsor siapa tuh? Kenapa? Kita lupa ngucapin. Cuma diucapin di awal, Oke, kita ucapin sini aja ya. Terima kasih banyak buat supportnya PLC. Benar. Permata Learning Center yang ngebuat acara tadi awesome. Awesome pokoknya. Awesome. Ya. Udah aus terus asem lagi. Ya Allah. Tapi keren loh, serius keren banget loh. Kita pakai internal. Benar, kita juga nggak nyangka ya bahwa benar-benar disupport dari PLC semuanya. Karena terakhir kali kita pakai acara tuh pakai IO. Iya betul IO. Dan ini nggak kalah keren dari IO. Panggung yang megah. Asik. Sound yang luar biasa. Asik. Lampu yang bikin kita charming. Asik. Best pokoknya. Oke ya, jadi kalau teman-teman ngelihat di Zoom, kalau mereka agak-agak terang, agak-agak putih ya, itu bukan karena mereka habis dari Korea. Betul. Tapi karena lampu. Efek lightingnya luar biasa. Luar biasa. Jadi emang di Permata Learning Center sekarang kita udah punya ruang kelas. Jadi buat teman-teman yang pernah training di Simatupang, ada 2 ruangan. Di ruangan partnership sama responsif yang paling ujung itu kita bikin jadi studio. Jadi itu bisa digunakan oleh internal Permata ataupun gimana nih, Mam? Yang caranya Learning Center. Kalau dijual jadi banyak ya. Aduh. Tapi komplit loh, Mam. Maksudnya secara equipmentnya semua itu sangat-sangat komplit loh. Nah, itu bisa digunakan memang untuk internal aja atau gimana sih? Ya, saat ini cuma buat internal karena kalau gue bilang kalian kayak kita sepantar banget ya. Anak-anak ini terlalu cucu.
Cucu dong. Enggak dong, dia tua banget gue. Oh. Oke, jadi sesuai sama tujuannya Permata pengen bikin karyawan itu digital, Dan. Oke. Nah, itu kita mulai ngajarin teman-teman Permata untuk belajar digital. Oke. Gitu. Jadi termasuk podcast ini, Den. Oke, Nah, ini ya, ini salah satu learningnya ya. Wow. Jadi kita nggak sadar gitu loh, orang-orang oh iya ya ternyata gitu. Yes, betul oh sih. ternyata di Permata tuh ada kayak gini Betul, gitu. betul, Oh ternyata betul. di Permata tuh ada Denny sama Rizka Nah. ya kan. Oh. Lo akan dikenal loh sama 7.800 karyawan. Wow. Hai. Hai. Tapi Seru loh. Oke. Mereka udah berapa punya pasangan? Ya. Mati lo kan. Aduh, kartu as. Langsung dibuka. Sebelum tambah jauh. Tadi acara apa sih, Den? Tadi tuh kita mempersembahkan sebuah Asik layanan. mempersembahkan. Sebuah layanan Persembahkan. dari Permata Bank, wabil Oke, khusus nyanyi. Permata Bank Syariah. Dari Permata Bank, wabil khusus Permata Bank Syariah. Ya, Riz ya. Oke. Jadi kita Dia mau mempersembahkan. jadi itu soundbacknya, backsound. Oke, lo ngomong deh backsound. Dia lagi melepaskan grogi kayaknya nih sekarang. Kayaknya di sini meluapkan banget ya, Riz ya. Oke. Jadi layanan digital bagi para BPR dan BPRS. Nah, itu suatu layanan terbaru dari Permata Bank, Mam. Jadi memang memberikan sebuah solusi lah. Solusi tapi arahnya digital. Balik Nah, lagi keren kan tuh? digital dan digital. Jadi maksudnya gimana sih? Ada BPRS seluruh Indonesia nih. Tadi Seluruh kayak bulan. Indonesia sampai Seluk-Beluk. Oh, iya. Sampai yang bener-bener tidak terjangkau. Itu bisa menggunakan fasilitasnya layanannya Bank Permata. Oke, jadi Gitu. kalau misalnya teman-teman ada punya kenalan atau bapaknya Ya, punya betul. BPR ya tinggal BPRS. hubungi. Hubungi Permata Bank Syariah atau enggak bisa email di syariah.transaction.banking@permatabank.co.id. Asik sekali. Silahkan jual. tanya sepuas-puasnya di situ Asik untuk banget. terkait dengan pelayanan API ataupun cash management yang oke. bisa support BPR dan BPRS. Asik. Wow. Kita jualan banget ya. Iya, harus. Oh my god. Ya. Gitu Oke, Mam acara hari ini. Oke, jadi Gitu. setiap orang BPR itu bisa hubungin Syariah untuk ikutan si digital Yes, tadi. betul. Fungsinya buat si BPR itu buat apa sih, Den? Wah banyak Misalnya gue banget. punya BPR nih ya, ceritanya gue orang kaya yang bikin BPR gitu ya kan. Mhm. Terus gue hubungin nih, Rizka, aku mau dong, aku dapat apa manfaatnya buat gue sebagai pemilik itu apaan sih? Nah, Banyak manfaatnya. Selain apa tuh namanya? Coba boleh dipanggilin. sebentar. Nah, ini ada dedengkot dari dedengkotnya. Kita panggilkan dulu yang bisa menjawab pertanyaan dari Mami Molly. Oh, Ini kita panggil nih, ada Pak Hadi Wijaya. Silakan Mas Pak Hadi. Ini ada pergantian pemain ya? Kok jadi kayak Permata Bankers ya? iya Permata Bankers. Permata Bankers. Oke, sorry. Oke. Mic-nya. Malum ya. Baru podcast. Oh, baru podcast ya, yuk. Terakhir mau dipanggil Dedi waktu itu. Dedi apa dulu tapi? Dedi Dores. Suruh nyanyi. Dedi Dores ya. Oh iya. Buat yang belum tahu, Abah ini udah bikin buku loh. Jadi di Permata Bankers itu segala macam ya, nggak cuma jadi Permata Bankers karyawan, bisa Tuh. segala macam. Gitu ya. Termasuk kayak Abah Hadi bikin Insya buku. Allah. Sebagian mungkin udah pernah ikut. Udah. Kita Ya. nggak jualan buku. Oh enggak jualan buku, nggak Oke, jualan buku. oke. Cuman saya mau mendorong nih, kalau ngomong-ngomong buku. Saya waktu itu bilang di acara itu, saya bilang karena teman-teman ini sebenarnya orang-orang yang punya kompetensi, punya peluang untuk bikin buku juga sebenarnya. Karena saya yakin mereka orang-orang yang punya pengalaman mungkin jauh lebih banyak, lebih keren untuk dituangkan dalam buku. Bukan susah nggak sih, Bah? Ya gue ngebayangin bikin buku. Aduh. Gitu ya. Sebenarnya dibilang susah, ini tergantung sama diri sendiri sih. Jadi kebetulan satu, memang motivasinya pengen punya. Terus yang kedua, ketemu mentor yang tepat. Oh. Mentor yang tepat. Jadi buat teman-teman nanti, waktu itu kalau nggak salah Andy janji mau fasilitasin. Wah, iya. Oke, ditagih ya, ditagih. Nah, waktu itu mau bikin tahun 2022, bikin satu, kerja bareng gitu ya. Terobosan. 22 buku gitu kan dari iya, karyawan ya. bener. Kalau nggak salah Mbak Tias Yes. pernah ngomong tuh. Benar. Ya nanti boleh ditagih janjinya ke Siap, Mbak Tias siap, dan teman-teman siap. LND bikin Kita buku. akan bikin 22 orang Permata Bankers mencetak buku. Yes, Wow. Insya Allah. Semoga kejadian. Pasti jauh lebih keren dari buku saya. Iya. Gitu ya. Iya, keren, Insya Allah. keren. Oke,
Balik lagi Abah, Abah dipanggil itu ya Abah ya Allah. Salah ngomong Eka. Salah pertanyaan. Oke, Jadi jadi ngomongin buku ya, salah. nih. enggak, bukan Bah. Itu nanti sesi lain. Oh ya siap. Oke, ini mau ngomongin itu tadi, si BPRS tadi. Bahwa Permata, termasuk Permata Bank Syariah, Ya. memfasilitasi BPR atau BPRS, BPR Syariah ya. BPR Syariah untuk punya digital. Nah itu tadi tuh, kalau misalnya gue punya BPR, manfaatnya apa sih Bah? Kalau Molly punya BPR nih, kalau wajahnya sih kelihatan emang Bakat. sangat mungkin ya punya BPR ya. Ini kan Luar Sultan biasa. loh, Sultan. Masih belum Atau bilang. calon Sultan. Nanti gak dinaikin gaji gue. Ya. Jadi ini memang tadi Denny udah bilang ya terobosan gitu ya. Sebenarnya memang ini satu bagian bentuk keinginan Permata Bank Syariah kasih kontribusi kepada keuangan baik itu konvensional syariah. Tapi dalam hal ini kan kita dari Permata Bank Syariah ya. Kita memang punya kontribusi nih kepada sektor keuangan nih. Pengen ngedorong. Kita tahu saat ini era digitalisasi. Ya, era disrupsi. Hadirnya fintech yang kita tahu udah bisa dibilang melakukan disrupsi keuangan. Ya. Kalau model sekarang BPRS sekarang yang kita lihat masih tradisional bukan konvensional ya, transaksi tradisional harus datang gitu kan, ada jam kerjanya. Jadi sekarang BPR ketinggalan. Jadi BPR itu bisa transaksi kayak Betul. Jadi kalau dia mau kayak bank umum. Kayak bank umum gitu. Iya. Karena kan sekarang mereka punya pembatasan nih. Punya keterbatasan karena regulasi, ya mereka punya keterbatasan, nggak bisa lakukan transaksi lalu lintas pembayaran. Jadi kalau misalnya nasabah BPR nih, nih duitnya banyak nih, insya Allah ya, insya Allah. Amin. Datang punya jadi nasabah BPR, begitu mau transfer keluar itu ribet. Kenapa? Karena BPR-nya nggak bisa lakukan transaksi pembayaran kecuali bantuin apanya? Kecuali lewat tadi layanan dari bank jangkarnya bisa dibilang gitu. Oke, jadi gue hubungin Syariah untuk kalau nasabah aku itu pengen transaksi banking yang lebih besar gitu ya Pak? Jadi kalau pengen fleksibel, dia pengen bisa online, dia pengen bisa transfer ke bank lain, terima dari transfer dari bank lain, pengen bisa 24 jam, harus punya layanan digital dari bank jangkarnya nih. Atau kita bilang ya. Udah banyak nggak sih Bah yang kayak gitu Bah, yang jadi bank jangkarnya tadi? Kalau kemarin mungkin 2 minggu lalu saya ada diskusi sama salah satu tim OJK. Saat ini terutama bank syariah ya, yang concern itu baru 3. Baru ya ada 3 lah ya. Gitu lah Bah, yo. Ya. Jadi itu pesaing kita, tapi memang salah satu yang paling concern adalah Bank Permata Syariah. Oke, gitu. Keren berarti ya Bah ya? Insya Allah. Udah berapa banyak sih Bah yang ikut? Kalau gue lihat tadi kayak itu pesertanya sampai 300, tadi kan kita 300, terus mentok sampai ditambahin kita pakai user yang 1000. Itu sebenarnya emang udah banyak ya Bah? Kalau minatnya sebetulnya banyak banget. Ya karena mereka tuh sebenarnya pengen juga bisa digital, mereka bisa pengen 24 jam, bisa real time, bisa online. Cuman kan memang ada challenge. Challenge-nya apa? Challenge-nya masalah biaya. Kan integrasi itu namanya digitalisasi butuh investasi. Betul. Walaupun nggak akan semahal kalau mereka bangun sendiri infrastruktur, orang, IT dan lain-lain, itu pasti akan jauh lebih murah kalau kerjasama sama bank kayak Bank Permata Syariah. Gitu dong ya. Tetap aja sama kayak Denny ya, buntut-buntutnya jualan. Itu pengetahuan buat kita bahwa sebenarnya di Permata bisa loh. Kalau teman-teman ada yang kenal saudara sekeliling yang punya BPR, BPRS, hubungin aja. Itu BPRS-nya bisa jadi tambah lebih canggih gitu ya Bang. Permata bantuin, gila ya, coba pahalanya luar biasa. Wah ya, jadi bantuin dan insya Allah makin keren deh ya. Apalagi sekarang udah nggak perlu lagi IO, udah ada tim PLC. PLC keren banget ya. Udah profesional banget. Oke, sip. Berarti teman-teman, berarti kayaknya podcast kita sekali ini selesai dulu kali ya, karena ini potongan-potongan nantinya. Jadinya balik lagi, intinya dari obrolan ini adalah Permata punya, terutama Permata Syariah itu punya transaksi digital yang udah diluncurkan tadi kepada BPR atau BPRS gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih ya, see you. Sukses, sehat selalu teman-teman. Bye. Dadah. Assalamualaikum.